Oke, halo sahabat KMC, kembali lagi dalam video kali ini kita akan membahas suatu topik yang pastinya akan kamu pakai waktu kamu mempelajari kimia. Nah, kalau namanya kimia ke teman-teman itu biasanya akan berkaitan atau berhubungan dengan reaksi kan, benar nggak? Reaksi kimia ya. Nah, kali ini kita akan membahas atau mengupas habis tentang apa yang namanya disebut dengan reaksi kimia dan bagaimana cara menyetarakan suatu persamaan reaksi kimia. Oke. Nah, jadi tujuan dari video ini adalah kalian dapat menyetarakan persamaan kimia sederhana dan menentukan jenis reaksi kimia yang terjadi pada suatu persamaan reaksi. Jadi kalau ada persamaan reaksi tertentu, kamu bisa tahu, oh ini jenisnya tuh apa gitu ya. Lalu kalau ada persamaan reaksi tertentu, kamu tahu, oh ini belum setara, ini udah setara. Nah, kenapa perlu menyetarakannya? Karena nanti itu sangat berguna sekali, akan digunakan waktu kamu melakukan perhitungan kimia, teman-teman, di bagian bab stoikiometri. Oke, yuk kita mulai dengan persamaan reaksi. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan reaksi, teman-teman. Jadi biasanya ada simbol unsur ya, atau simbol molekul. Kemudian ada yang di dalam kurung ini adalah fase zatnya. Jadi A ini adalah fasenya gas, 2B gas, AB2 itu adalah gas. Nah, di sini biasanya persamaan reaksi dipisahkan dengan satu tanda panah, teman-teman. Nah, molekul-molekul atau zat-zat atau senyawa-senyawa sebelum tanda panah itu disebut dengan reaktan, sedangkan zat-zat atau molekul yang ada setelah tanda panah disebut dengan produk. Nah, angka-angka di depan senyawa atau molekul itu disebut dengan koefisien, sedangkan angka yang ditulis lebih kecil dan menurun ke bawah itu disebut dengan angka indeks. Oke. Nah, di dalam persamaan reaksi itu ada beberapa simbol yang menyatakan fase zat, itu adalah ada S, ada G, ada L, ada AQ. S itu untuk menunjukkan bahwa fase zatnya itu adalah padatan, G itu adalah gas, L itu untuk liquid, AQ itu adalah untuk larutan atau aqueous gitu ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana sekarang fokus kita adalah menyetarakan persamaan reaksi. Nah, ini adalah fokus dari video kali ini. Namanya menyetarakan persamaan reaksi itu artinya seperti menyamakan jumlah unsur-unsur sebelah kiri panah dan unsur-unsur di sebelah kanan panah itu harus sama, teman-teman. Jadi rumusnya di sini jumlah atom di sisi kiri atau di reaktan harus sama dengan jumlah atom di sisi kanan. Ingat ya, teman-teman ya, ini jumlah atom bukan jumlah senyawa atau jumlah molekul. Oke. Namun yang kamu bisa lakukan untuk menyamakan jumlah atomnya itu, kamu hanya boleh mengubah angka koefisien. Angka koefisien ini, teman-teman ya. Kamu tidak boleh mengubah angka indeks. Sekali lagi, tidak boleh mengubah angka indeks, hanya boleh mengubah angka koefisien. Karena kalau angka indeksnya diubah, berarti otomatis senyawanya sudah berbeda, kawan-kawan. Sedangkan kalau koefisiennya diubah, itu hanya menyatakan bahwa molekulnya ada berapa. Ya, menyatakan jumlah molekulnya. Oke. Nah, contoh, misalkan saya punya N2 tambah H2 membentuk NH3. Gitu ya, N2 H2 membentuk NH3. Nah, di sini dalam reaksi ini N2 dan H2 di sini bagian ini adalah bagian reaktan. Sedangkan ini adalah bagian produk. Nah, jika kamu lihat unsur atau atom-atom yang ada di bagian reaktan itu ada dua jenis, yaitu atom N dan atom H. Kita mulai ngitung. Di sebelah kiri atom N-nya ada berapa? Oh, ada 2. Sebelah H-nya ada berapa? Ada 2. Kalau di kanan N-nya berapa? 1. H-nya berapa? 3. Nah, sekarang bagaimana cara menyamakannya supaya N-nya sama, H-nya juga sama. Jadi karena di sini N-nya itu nilainya 2, nah biasa kita mulai dari unsur selain O dan H ya, teman-teman ya. Kita menyeimbangkan unsur-unsur. Kalau ada logam dulu, kemudian kalau nggak ada logam berarti non logam lain selain O dan H. Oke, itu urutannya logam, unsur-unsur lain selain O dan H, baru terakhir baru O atau H gitu ya. Nah, di sini N-nya 2, N-nya sini yang kanan 1, maka kita kasih kalikan 2. Maka kita kasihkan koefisien 2 di sini. Nah, sekarang N-nya udah sama nih, 2 nih, kawan-kawan. Nah, sekarang H-nya berapa? Kalau kita hitung H di kanan jadi 2 kali 3 ada 6. Sedangkan H di kiri itu cuma 2, maka kita kalikan 3 di sini. Maka setelah penyetaraan kamu akan mendapatkan persamaan reaksinya menjadi N2 ditambah 3H2 membentuk 2NH3. N di kiri 2, N di kanan 2. H di kiri 6, H di kiri kanan juga 6. Seperti itu ya.
Nah, ini ada satu contoh lagi teman-teman yang lebih sedikit kompleks ya. Kalau tadi kan sangat sederhana, ini kompleks ya, sedikit lebih kompleks. Sebenarnya gampang, sama aja teman-teman. Prinsipnya kita menyamakan jumlah unsur di kiri dan jumlah unsur di kanan. Nah, kita mulai dari yang logam terlebih dahulu. Logamnya itu adalah CA, di sini ada 3, di sini ada 1, maka ini kalikan 3. Betul ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat SI. SI-nya di sini ada 3, di sininya di kanan ada 3, di kiri cuma 1, maka ini juga dikalikan 3. Berikutnya kita ke P. P di sini ada 2, P-nya ada 2. Kemudian P di sini ada 4. Kita kalikan setengah supaya sama-sama 2. Kemudian kita ke C. C. Nah, supaya tidak berkali-kali teman-teman, sebaiknya di sini kan karena C berdiri sendiri, kita letakkan C paling ujung, kita setarakan. Sekarang lebih baik kita menyetarakan O-nya terlebih dahulu. Karena O di sini melibatkan 2 senyawa nih teman-teman. Jadi O di sini berapa? O di sini 8 ditambah di sini ada 6. Maka totalnya 14 ya teman-teman ya. Sedangkan di sini 3 kali 3 ini ada 9. Nah, sekarang 9 harus tambah sesuatu sama dengan 14. Maka dapatnya 5. Maka CO di sini O-nya harus bernilai 5 teman-teman. Jangan kamu ubah lagi yang O yang di CaSiO3. Kenapa? Karena kalau ubah lagi semuanya. Ya kan teman-teman kan? Jadi supaya tidak berubah lagi, maka kita menyetarakan yang O di sini. O yang di sini harus bernilai 5. Caranya apa? Kalikan 5. Maka kalau sini udah kali 5, maka C-nya 5, maka ini kali 5. Maka persamaan reaksinya, karena di sini ada angka setengah, alangkah baiknya semua dikalikan 2. Jadi di sini 2Ca3PO4 2 kali ditambah 6 SiO2 ditambah 10C membentuk 6 CaSiO3 ditambah 10CO ditambah P4. Maka ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara. Gampang ya teman-teman ya. Ingat prinsipnya, jumlah atom di kiri dan jumlah atom di kanan sama. Seperti itu ya. Oke. Berikutnya ada juga terkadang soal meminta kamu untuk menuliskan persamaan reaksi di mana diberikan kalimatnya lalu kamu disuruh tuliskan persamaan reaksi lalu setarakan. Contoh, besi bereaksi dengan larutan asam klorida menghasilkan endapan besi 2 klorida gas hidrogen. Nah, ini akan bisa kamu kerjakan kalau kamu ingat tentang materi tata nama yang sudah kamu pelajari sebelumnya atau di video sebelumnya. Jadi besi itu apa? Oh, Fe. Fe itu biasa wujudnya apa? Solid. Ditambah larutan asam klorida. Asam klorida itu apa? HCl. Itu apa? Aqueous. Bereaksi menghasilkan besi 2 klorida. Berarti FeCl2. Ini apa? Endapan. Kalau endapan berarti solid. Solid ya. Ditambah gas hidrogen. Gas hidrogen itu adalah H2. Wujudnya gas. Nah, setelah kamu tuliskan senyawa-senyawanya, mulai disetarakan. Kita mulai dari Fe, Fe1, Fe di sini 1, Cl di sini 2, Cl di sini 1, maka ini kali 2. H-nya sudah 2, H-nya sudah 2, maka ini sudah setara. Gampang ya. Oke, saya yakin kamu juga bisa mengerjakannya kalau ada soal-soal seperti ini. Tinggal banyak latihan aja teman-teman ya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang tipe reaksi kimia teman-teman. Ada 6 kelompok tipe reaksi kimia yang paling umumnya terjadi di dalam reaksi kimia, yaitu sintesis, dekomposisi, single replacement, double replacement, netralisasi, dan pembakaran. Kita mulai dengan pertama, sintesis. Sintesis itu adalah 2 atau lebih unsur atau senyawa sederhana bergabung membentuk senyawa yang lebih kompleks. Nah, ciri-cirinya itu adalah kalau kita reaktannya itu biasanya lebih dari 1, tapi produknya cuma 1, kawan-kawan. Oke, jadi itu ciri-cirinya, hintnya itu ya. Terdapat satu produk, umumnya adalah reaksi sintesis. Misalkan CO2 tambah H2O membentuk H2CO3, hanya satu produk, sintesis. 4Fe tambah 3O2, Fe2O3, sintesis. LiO tambah H2O, LiOH, sintesis. Ya, produknya biasanya cuma 1. Oke. Berikutnya dekomposisi. Nah, kalau dekomposisi itu kayak kebalikan dari sintesis, teman-teman. Kalau sintesis itu tadi 2 atau lebih menjadi 1, kalau ini 1 menjadi 2 atau lebih gitu ya. Kita pisahkan. Oke. Nah, jadi ini kebalikan dari sintesis. Jadi AB membentuk A dan B. Jadi hintnya itu biasanya terdapat satu reaktan.
satu reaktan, produknya akan lebih dari satu. Nah, ini kebalikannya kawan-kawan ya. Nah, berikutnya ada single replacement. Single replacement itu adalah satu unsur pada suatu senyawa digantikan dengan unsur lain. Ini ya, kayak ini ya. Ini pasangan Scooby-Doo dengan pacarnya. Lalu yang cewek ini diganti dengan cewek yang hijau ini. Satu aja yang diganti gitu ya. Nah, maka ini disebut single replacement. Contoh bentuk umumnya AB ditambah Z, maka Z ini menggantikan AB. Nah, maka menjadi ZB. Oke, ZB-nya. Berarti yang di sini Z-nya menggantikan A ya. Maaf ya, Z-nya menggantikan A menghasilkan ZB ditambah A. Seperti itu ya. Ini contoh. Nah, rules-nya kalau untuk yang ini, siapa yang bisa menggantikan siapa? Itu enggak sembarangan kawan-kawan. Biasanya kalau pada manusia ada sepasang kekasih pacaran yang bisa menggantikan cewek itu, biasanya ceweknya akan lebih baik dibandingkan cewek yang pacarnya itu gitu ya. Jadi yang ada yang lebih baik. Nah, kalau untuk reaksi kimia itu biasanya yang bisa digantikan itu adalah yang paling reaktif, yang bisa menggantikan yang kurang reaktif. Jadi misalkan saya punya Li, K, Ba, Ca, Na, Mg kayak gini, maka yang urutan di kiri ini nih ya, elemen sebelah kiri bisa mengambil tempat unsur yang di sebelah kanan, gitu ya, bisa mengambil unsur di tempat sebelah kanan, gitu ya. Jadi misalkan saya punya CuCl gitu ya, CuCl, lalu saya bereaksikan dengan K, maka K ini bisa gantikan Cu, menghasilkan KCl ditambah Cu, gitu. Tapi bisa nggak kalau saya punya KCl ditambahkan Cu? Nggak bisa. Cu nggak kuat untuk menggantikan K, nggak cukup reaktif, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh hintnya, the single mysterious learner move into the town and break up the happy couple ya, bisa kayak film layangan putus jadinya ya. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa contoh dari soal reaksinya. Jadi Fe bisa ganti Cu, gitu ya. K ganti Mg, Ba bisa gantikan Cu. Oke, tapi ingat ya teman-teman, ini adalah urutannya, jadi harus diingat ya. Jadi kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum Jenab Ferry nikahi apa gitu, buat kalimat aja supaya nggak lupa ya. Oke. Nah, kalau double replacement, tukar pasangan. Nah, itu istilahnya tukar pasangan ya. Ini AB dengan XY, A berikatan dengan Y, X-nya berikatan dengan B. Jadi tukar pasangan. Jadi kayak gini, PbNO3 dengan Ki. Ki itu ada K plus, ada I min. PbNO3 ada Pb2 plus, ada NO3 min. NO3 min. Jadi ditukar pasangannya. Oke, nah ini adalah beberapa contoh untuk double replacement. Nah, berikutnya itu adalah netralisasi. Kalau netralisasi netral ya, artinya kita reaksikan antara senyawa asam dan basa, bereaksi melalui reaksi netralisasi akan membentuk yang namanya garam dan airnya. Nah, ini contohnya HCl itu asam, NaOH itu basa, maka ketika bereaksi maka membentuk NaCl dan H2O. Oke. Ini adalah beberapa contoh lainnya, misalkan H2SO4 direaksikan dengan CaOH 2 kali membentuk CaSO4 plus 2H2O dan berikutnya ya. Nah, yang terakhir kalau saya nggak salah ini adalah pembakaran. Ini banyak sekali terjadi di dalam kehidupan ya, termasuk di dalam tubuh kita. Biasanya kita makan sesuatu maka terjadi reaksi oksidasi atau pembakaran. Nah, ini juga terjadi pada bentuknya pada bahan bakar ya. Bahan bakar direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi pembakaran itu bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ada pembakaran yang sempurna. Kalau pembakaran sempurna menghasilkan CO2, teman-teman. Sedangkan kalau pembakaran tidak sempurna maka menghasilkan CO. Seperti itu. Oke. Nah, itu yang bisa dijelaskan untuk video kali ini. Semoga bisa membantu kamu lebih paham, lebih mengerti dan mulai memahami tentang persamaan reaksi, bagaimana menyetarakan persamaan reaksi dan jenis-jenis persamaan atau jenis-jenis reaksi kimia. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye guys.